Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Eka Putra dengan NIM H0712310088. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ringkasan materi pertemuan 1 sampai 7 pada mata kuliah Business Intelligence. Presentasi ini membahas konsep dasar Business Intelligence, proses pengolahan dan analisis data, hingga penerapannya dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis, khususnya pada lingkungan bisnis digital. Materi ini disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester dan bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peran bisnis intelligence dalam organisasi. Selanjutnya, saya akan memulai penjelasan dan materi pertemuan pertama. Baik, yang pertama yaitu pengantar bisnis intelligence. Konsep dasar bisnis di materi ini saya akan menjelaskan dua, yaitu konsep dasar bisnis secara elektronik dan pengenalan bisnis intelijen. Pada materi ini, mahasiswa diperkenalkan dengan konsep bisnis elektronik, yaitu berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan secara digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dijelaskan pula perbedaan antara bisnis tradisional dan bisnis elektronik, serta bagaimana internet berperan dalam mengubah pola transaksi, pemasaran, dan komunikasi antara perusahaan dan konsumen. Materi ini juga menekankan bagaimana digitalisasi membawa dampak besar terhadap perubahan perilaku konsumen, efisiensi operasi, dan strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Untuk pengenalan bisnis intelligence-nya, mahasiswa kemudian diperkenalkan pada konsep bisnis intelligence sebagai proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan. Dijelaskan bahwa tujuan Business Intelligence adalah membantu perusahaan membuat keputusan yang cepat, dan berbasis data dengan memahami pola dan tren bisnis. Materi ini mencakup komponen penting BI, seperti data, proses analisis, teknologi pendukung, hingga pelaporan itu. Diberikan pula contoh penerapan BI dalam industri modern, misalnya pada e-commerce. Untuk rekomendasi produk, perilaku pelanggan, prediksi, permintaan, dan optimalisasi produk bisnis secara keseluruhan. Nah, eh, untuk slide kedua yaitu e-commerce dan online value proposition atau OVP, yakni peran dan manfaat business intelligence dalam pengambilan keputusan. Business intelligence berperan sebagai alat utama dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan memanfaatkan business intelligence, perusahaan dapat mengumpulkan dan mengelola data dalam jumlah besar menjadi insight yang mudah dipahami, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terukur. BI membantu berbagai aktivitas bisnis seperti analisis penjualan, identifikasi perilaku pelanggan, manajemen stok, pemantauan performa produk, dan prediksi permintaan pasar. Proses-proses ini sangat terbantu karena business intelligence mampu menampilkan pola dan tren yang tidak dapat dilihat secara manual. Hal ini membuat perusahaan mampu merespon perubahan pasar dengan tepat serta meminimalkan risiko kesalahan keputusan yang selanjutnya banyak terjadi karena mengandalkan intuisi atau pengalaman. Nah, lanjut yaitu jenis dan contoh e-commerce. E-commerce saat ini memiliki berbagai jenis model transaksi yang masing-masing memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda. Business intelligence
Business to inter- Business to business atau B2B merupakan model transaksi antara dua perusahaan, seperti distributor yang menjual produk grosir kepada perusahaan lain. Business to consumer atau B2C merupakan transaksi langsung dari perusahaan kepada pelanggan akhir, yang menjadi model paling populer dan mudah ditemui di platform seperti Shopee dan Tokopedia. Sementara itu, customer to customer atau C2C adalah transaksi antar individu atau konsumen. Sering digunakan untuk menjual barang bekas melalui platform seperti OLX, Government to Citizen, atau G2C, merupakan model transaksi antara pemerintah dan masyarakat. Misalnya, pembayaran pajak atau perpanjangan SIM secara online. Selain itu, ada marketplace sebagai wadah yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli dalam satu sistem terintegrasi. Shopee dan Tokopedia menjadi contoh jelas bagaimana marketplace menyediakan ruang bagi UMKM hingga perusahaan besar untuk memasarkan produk mereka ke seluruh Indonesia secara efisien. Selanjutnya, dampak teknologi digital pada bisnis. Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap hampir seluruh aspek bisnis modern. Salah satu dampak utamanya adalah terciptanya efisiensi operasional, di mana perusahaan dapat mempercepat proses kerja, mengurangi biaya, dan meminimalkan kesalahan manusia. Teknologi digital juga mendorong otomatisasi proses bisnis seperti penggunaan chatbot untuk layanan pelanggan, sistem pemrosesan pesanan otomatis, hingga algoritma rekomendasi yang bekerja tanpa campur tangan manusia. Selain itu, teknologi memungkinkan perusahaan menerapkan konsep data-driven atau decision making, yaitu pengambilan keputusan berbasis data dan analisis yang komprehensif. Dengan kemampuan memantau data secara real-time, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan, menilai kompetitor, dan merespon perubahan pasar lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Hal ini menjadikan teknologi digital sebagai pilar utama dalam menghadapi persaingan global saat ini. Selanjutnya yaitu Online Value Proposition atau OVP. Online Value Proposition adalah nilai atau manfaat unik yang ditawarkan perusahaan melalui platform digitalnya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. OVP berfungsi sebagai alasan utama mengapa pelanggan memilih layanan tertentu dibandingkan pesaing. Misalnya, Gojek menawarkan PVV berupa kemudahan akses terhadap berbagai layanan seperti transportasi, pengantar makanan, dan pembayaran digital dalam satu aplikasi, sehingga menciptakan pengalaman yang praktis dan efisien bagi pengguna. Grab memiliki OVP serupa, dengan penekanan pada kelengkapan layanan yang mencakup transportasi, makanan, ekspedisi, dan dompet digital. Di sisi lain, Tokopedia memberikan OVP melalui pengalaman belanja online yang aman, pilihan produk yang sangat beragam, harga kompetitif, serta fitur seperti ulasan pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan. Keberadaan OVP sangat penting dalam bisnis digital karena menjadi faktor pembeda utama yang mempengaruhi keputusan pelanggan. Perubahan dengan OVP kuat umumnya lebih mudah menarik pengguna baru, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan bersaing secara efektif di tengah pasar dan kompetitif. Selanjutnya yaitu lingkungan bisnis, model bisnis, value chain, dan ETL dalam business intelligence. Online value proposition. Pada materi ini, mahasiswa mempelajari bagaimana lingkungan bisnis mempengaruhi penerapan business intelligence dalam sebuah organisasi. Lingkungan bisnis terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup data operasional, proses bisnis,
proses bisnis, laporan keuangan, transaksi pelanggan, dan seluruh aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Sementara itu, lingkungan eksternal mencakup kondisi pasar, tren industri, pola perilaku konsumen, serta perusahaan menganalisis kedua lingkungan ini sehingga dapat memahami peluang dan ancaman bisnis. Dengan adanya BI, perusahaan dapat menilai posisi mereka di pasar dan membuat strategi yang sesuai berdasarkan perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, model bisnis digital dalam bisnis intelijen. Model bisnis digital merupakan kerangka yang menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai melalui pemanfaatan teknologi digital. Dalam konteks bisnis intelijen, model bisnis digital sangat penting karena menyediakan struktur data yang dapat dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Mahasiswa diajak memahami bagaimana perusahaan digital seperti e-commerce membangun model bisnisnya melalui pemanfaatan data pengguna, transaksi, dan analisis perilaku pelanggan. BI membantu mengidentifikasi peluang peningkatan nilai bisnis seperti pengembangan fitur baru, optimasi harga, atau strategi pemasaran. Dengan memahami model bisnis digital, perusahaan dapat lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan pasar. Lanjut, value chain pada perusahaan yang menerapkan BI atau e-commerce. Value chain atau rantai nilai merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan bagi pelanggan. Dalam perusahaan yang menerapkan BI atau e-commerce, value chain diperkuat dengan pemanfaatan data di setiap prosesnya, mulai dari pengadaan barang, inbound logistik, proses operasional, distribusi produk, aktivitas pemasaran, hingga layanan purna jual. BI memberikan insight di setiap tahap tersebut, misalnya pemantauan efisiensi proses operasional, memprediksi kebutuhan stok, menilai efektivitas kampanye pemasaran, hingga menganalisis tingkat kepuasan pelanggan. Dengan memahami value chain, perusahaan dapat mengidentifikasi bagaimana yang perlu diperbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan maupun efisiensi bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu proses pengumpulan dan integrasi data. Pada bagian ini, mahasiswa diperkenalkan pada proses pengumpulan dan integrasi data, yang merupakan fondasi utama dalam bisnis intelijen. Data yang digunakan BI berasal dari berbagai sumber, seperti transaksi pelanggan, data log sistem, media sosial, dan data eksternal lainnya. Setiap sumber data biasanya menggunakan format, struktur, dan kualitas yang berbeda, sehingga perusahaan perlu melakukan proses integrasi agar data dapat digunakan secara konsisten. Integrasi data memastikan bahwa data yang masuk ke sistem BI sudah lengkap, akurat, dan sesuai kebutuhan analisis. Tanpa proses integrasi yang baik, hasil analisis BI dapat menjadi tidak akurat dan berpotensi menghasilkan keputusan yang salah. Selanjutnya yaitu proses ETL, Extract, Transform, dan Load. ETL merupakan proses utama dalam pengolahan data sebelum digunakan untuk analisis. Proses ini terdiri dari 3 tahap, yaitu extract, transform, dan load. Pada tahap ekstrak, data diambil dari berbagai sumber seperti database operasional, file eksternal, atau aplikasi pihak ketiga. Transform adalah proses pembersihan, normalisasi, konfirmasi format, serta penggabungan data agar lebih rapi dan siap dianalisis. Yang terakhir yaitu tahap load. Dilakukan untuk memasukkan data yang sudah bersih ke dalam data warehouse. ETL sangat penting karena menjamin kualitas dan konsistensi data yang digunakan dalam BI. Tanpa ETL, data akan berantakan, tidak terstruktur, dan sulit menghasilkan insight yang valid.
Mahasiswa juga diperkenalkan pada konsep data warehouse sebagai tempat penyimpanan data terpusat yang memungkinkan perusahaan menjalankan analisis dalam skala besar. Baik, lanjut. Model bisnis, revenue, dan dimensional data. Model dalam bisnis intelijen. Model bisnis dan revenue dalam bisnis intelijen. Pada materi ini, mahasiswa mempelajari bagaimana model bisnis digital dibangun dan bagaimana sebuah bisnis menghasilkan revenue melalui perubahan bisnis intelijen. Model bisnis menggambarkan cara perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Dalam konteks BI, data menjadi aset penting yang membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang efektif. Revenue dalam bisnis yang menggunakan BI dapat diperoleh melalui berbagai sumber, seperti penjualan langsung produk atau layanan, biaya layanan, iklan digital, biaya transaksi, hingga monetisasi data pelanggan. BI membantu perusahaan mengidentifikasi peluang baru dalam mendapatkan revenue. Dalam baru misalnya melalui segmentasi pelanggan, penentuan harga dinamis, atau rekomendasi produk yang meningkatkan angka pembelian. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat memilih strategi revenue yang paling menguntungkan dan relevan dengan model bisnis mereka. Baik, lanjut, yaitu pengolahan data operasional dan data analitis. Proses selanjutnya adalah memahami perbedaan antara data operasional dan data analitis, serta bagaimana keduanya digunakan dalam bisnis intelijen. Data operasional adalah data yang berasal dari kegiatan bisnis harian seperti transaksi, pemesanan, interaksi pengguna, dan aktivitas internal perusahaan. Data ini bersifat real-time dan sering berubah. Sebaliknya, data analitis adalah data yang telah diproses, dirangkum, dan disiapkan untuk analisis strategis, guna menemukan pola, tren, dan insight untuk mengambil keputusan jangka panjang. B berfungsi untuk mengubah data operasional yang mentah menjadi data analitis yang lebih mudah dipahami. Dengan mengolah kedua jenis data tersebut, perusahaan dapat menilai performa bisnis dari berbagai perspektif, seperti efisiensi proses, perilaku pelanggan, efektivitas promosi, hingga prediksi penjualan di masa depan. Lanjut, yaitu konsep dan desain dimensional data model. Mahasiswa kemudian mempelajari dimensional data model, yaitu pendekatan desain data yang digunakan dalam sistem BI untuk memudahkan analisis. Model ini dirancang agar data mudah diakses dan dianalisis melalui struktur yang lebih sederhana dibandingkan model database operasional. Konsep dimensional data model terdiri dari dua komponen utama, tabel fakta dan tabel dimensi. Desain model ini sering disebut star schema, di mana tabel fakta berada di pusat dan terhubung dengan beberapa tabel dimensi. Tujuan utama dari dimensional modeling adalah mempermudah proses analisis dengan menyediakan struktur data yang jelas, mudah dipahami, serta efisien untuk query yang besar, seperti laporan penjualan harian, analisis pendapatan bulanan, atau prediksi permintaan produk tertentu. Selanjutnya itu dimensi dan fakta dalam model data dimensional. Dalam model dimensional, tabel fakta berisi data numerik atau metrik bisnis yang ingin diukur, seperti jumlah transaksi, pendapatan, jumlah pengunjung, atau total penjualan. Sementara itu, tabel dimensi berisi informasi deskriptif yang memberikan konteks untuk fakta tersebut, seperti data pelanggan, kategori produk, waktu, lokasi, dan metode pembayaran. Dengan memadukan tabel fakta dan tabel dimensi, perusahaan dapat melakukan analisis yang lebih mendalam, misalnya melihat penjualan berdasarkan wilayah, jenis produk, atau periode waktu tertentu.
Pendekatan ini memungkinkan pengguna bisnis untuk melakukan penggalian data atau drill down dan analisis multidimensi secara lebih mudah dan cepat. Selanjutnya yaitu data cubes atau OLAP, Online Analysis Processing. Pada bagian ini, mahasiswa diperkenalkan pada konsep data cubes atau OLAP sebagai alat untuk melakukan analisis multidimensi. Data cubes adalah struktur data yang memungkinkan analisis dari berbagai sudut pandang sekaligus, seperti waktu, lokasi, dan kategori produk. OLAP memberikan kemampuan untuk melakukan proses seperti drill up, drill down, slice, dan dice yang membantu pengguna melihat data secara detail atau dalam tampilan ringkas sesuai kebutuhan analisis. Teknologi OLAP sangat penting dalam BI karena memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar dengan cepat dan efisien. Dengan menggunakan OLAP, perusahaan dapat menemukan pola yang sebelumnya tidak terlihat, membuat laporan yang lebih akurat, dan menyusun strategi bisnis berdasarkan pemahaman mendalam terhadap perilaku data. Lanjut yaitu arsitektur dan infrastruktur bisnis intelijen. Yang pertama itu arsitektur bisnis intelijen. Pada materi ini, mahasiswa memahami bahwa arsitektur BI merupakan struktur utama yang mengatur alur data mulai dari pengumpulan hingga penyajian informasi. Arsitektur BI biasanya terdiri dari beberapa lapisan penting seperti sumber data, proses ETL, data warehouse, data mart, dan layar presentasi. Sumber data biasa berasal dari transaksi operasional, media sosial, aplikasi internal, hingga data eksternal yang relevan. Data tersebut kemudian diproses oleh ETL sebelum disimpan dalam data warehouse sebagai pusat penyimpanan terstruktur. Dari data warehouse, data dapat dibagi lagi ke dalam data mart untuk kebutuhan analisis tertentu. Selanjutnya itu infrastruktur bisnis intelijen. Infrastruktur BI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem pendukung yang digunakan untuk menjalankan proses BI secara efisien. Komponen utamanya meliputi database server, cloud storage, server pemrosesan analitik, serta perangkat lunak BI seperti Power BI, Tableau, atau ClickView. Infrastruktur yang kuat sangat penting untuk memastikan BI dapat mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan aman. Teknologi modern seperti cloud computing juga semakin banyak digunakan karena memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan infrastruktur fisik tradisional. Selanjutnya itu pemodelan data menggunakan SQL. Materi ini memperkenalkan mahasiswa pada penggunaan SQL sebagai alat utama dalam proses pemodelan dan manipulasi data. SQL digunakan untuk mengambil, membersihkan, dan menggabungkan data sebelum masuk ke tahap analisis. Dalam konteks BI, SQL sering digunakan untuk membuat tabel, melakukan query kompleks, mengumpulkan data, hingga menghasilkan ringkasan yang diperlukan untuk analisis bisnis. Lanjut yaitu pengenalan teknik analisis data bisnis atau data mining dan analisis prediktif. Pada bagian ini, mahasiswa memperkenalkan pada konsep data mining, yaitu proses menggali data dan informasi berharga dari data dalam jumlah besar. Data mining mencakup berbagai teknik seperti regresi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Regresi digunakan untuk memprediksi nilai numerik seperti penjualan, sedangkan klasifikasi membantu mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Misalnya, menentukan apakah pelanggan berpotensi churn atau tidak. Clustering mengelompokkan data berdasarkan kemiripan seperti segmentasi pelanggan dan aset. Dan yang terakhir adalah asosiasi, digunakan untuk menemukan pola pembelian seperti pelanggan yang membeli produk A biasanya membeli produk B. Analisis prediktif memanfaatkan pola historis untuk memprediksi kejadian di masa depan, sehingga perusahaan dapat membuat strategi antisipatif. Teknik-teknik ini sangat penting bagi perusahaan atau e-commerce dan industri digital lainnya karena dapat meningkatkan keputusan pemasaran, pengelolaan risiko, dan penjualan. Lanjut, penerapan teknik analisis data bisnis studi kasus e-commerce. Materi ditutup dengan penerapan teknik analisis data bisnis pada studi kasus nyata, khususnya di industri e-commerce. Mahasiswa mempelajari
Bagaimana data mining dan analisis prediktif digunakan untuk mengoptimalkan berbagai proses bisnis seperti rekomendasi produk, prediksi permintaan, identifikasi pelanggan potensial, analisis referensi pengguna, hingga penentu strategi diskon yang efektif. Dengan memanfaatkan BI, perusahaan e-commerce dapat meningkatkan pengalaman pelanggan melalui personalisasi layanan, meminimalkan risiko kehabisan stok, serta meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Lanjut, arsitektur dan infrastruktur bisnis intelijen. Analisis strategi e-bisnis pada studi kasus. Pada materi ini, mahasiswa mempelajari bagaimana menganalisis strategi e-bisnis yang digunakan oleh perusahaan berbasis digital. Analisis strategi bertujuan untuk memahami bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing, memaksimalkan efisiensi, dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Lanjut, yaitu perbandingan kelebihan dan kekurangan strategi bisnis intelijen. Pada bagian ini, mahasiswa menganalisis kelebihan dan kekurangan dari berbagai strategi BI yang digunakan oleh perusahaan. Kelebihan BI antara lain kemampuannya menghasilkan insight yang cepat dan akurat, membantu perusahaan mengambil keputusan berbasis data, serta meningkatkan pemahaman terhadap pelanggan dan pasar. Namun, BI juga memiliki kekurangan seperti biaya implementasi yang tinggi, kebutuhan infrastruktur dan SDM yang kuat, serta tantangan dalam pengelolaan data besar atau big data. Kurangnya kualitas data, resistensi karyawan dalam adopsi sistem, dan kompleksitas integrasi data sering menjadi hambatan. Mahasiswa diajak memahami bahwa setiap strategi BI harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar manfaatnya maksimal. Lanjut, pembuatan solusi sistem informasi untuk permasalahan BI. Pada poin ini, mahasiswa mempelajari bagaimana merancang solusi sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan bisnis intelijen. Proses dimulai dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan pengguna, hingga pemilihan teknologi dan metode yang tepat untuk mengembangkan solusi. Mahasiswa didorong untuk berpikir kritis mengenai bagaimana suatu sistem dapat memperbaiki alur kerja, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan menyajikan data secara lebih jelas dan informatif. Lanjut, pemanfaatan visualisasi data dan dashboard. Visualisasi data merupakan elemen penting dalam bisnis intelijen yang memungkinkan perusahaan memahami informasi secara cepat melalui grafik, tabel, dan visual interaktif. Pada materi ini, mahasiswa mempelajari bagaimana membuat visualisasi data yang efektif, mulai dari memilih grafik yang sesuai, menata elemen visual, hingga menyajikan data yang mudah diinterpretasikan. Selanjutnya itu konsep pengembangan laporan menggunakan BI Tools. Bagian ini memperkenalkan mahasiswa pada penggunaan berbagai alat bisnis intelijen seperti Power BI, Tableau, dan QlikView untuk membuat laporan interaktif. Selanjutnya itu analisis kesuksesan dan kegagalan implementasi bisnis intelligence. Yang pertama itu analisis kesuksesan implementasi BI. Pada materi ini, mahasiswa mempelajari berbagai faktor yang menentukan keberhasilan implementasi bisnis intelijen di dalam sebuah organisasi. Implementasi BI dapat dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempercepat proses analisis, dan memberi dampak signifikan pada peningkatan efisiensi bisnis. Selanjutnya itu analisis kegagalan implementasi bisnis intelijen. Pada bagian ini, mahasiswa diajak memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan gagalnya implementasi sistem bisnis intelijen. Salah satu penyebab kegagalan adalah rendahnya kualitas data, di mana data tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak terstruktur hingga menghasilkan insight yang salah atau menyesatkan. Tentunya itu pembuatan laporan interaktif. Materi ini membahas bagaimana laporan interaktif dapat meningkatkan efektivitas bisnis intelijen dalam proses analisis data. Laporan interaktif memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan data, misalnya dengan memfilter berdasarkan kategori tertentu, melakukan drill down untuk melihat detail data, atau menyesuaikan tampilan visual sesuai kebutuhan. Dengan laporan interaktif, proses analisis menjadi lebih fleksibel dan informatif. Yang selanjutnya yaitu pengenalan alat-alat bisnis intelijen atau BI Tools.
Pada bagian ini, mahasiswa diperkenalkan pada berbagai alat bisnis intelijen yang umum digunakan di industri seperti Tableau, Power BI, dan QuickView. Ketiga alat ini memiliki keunggulan dalam kemampuannya menampilkan visualisasi data yang menarik, membuat dashboard interaktif, serta menghubungkan berbagai sumber data dengan mudah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.